Baik, apakah sudah berkumpul semuanya? Saya rasa sudah, berarti mari kita lanjutkan ke sesi kedua ini. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Ibu Rizania untuk melanjutkan sesi kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, semoga masih semangat ya. Kan masih belum terlalu siang tuh ini. Saya masih melanjutkan satu sesi lagi. Jadi kita lanjutin jawaban dari pertanyaan saya tadi. Yuk kita diskusi. Setelah minum, makan snack, harusnya bisa lebih semangat. Monggo suara-suara dari yang lain, dari selain Mbak Edi, selain Mas Awan, selain Mas Rizky, monggo yuk. Saya mau kenalan sama yang lain juga. Atau hanya itu, Mbak yang di depan, jilbab hitam. Namanya siapa Mbak? Anissa. Mbak Anissa, gimana menurutmu? Pengesahan, persetujuan yang udah aku contohkan tadi, kemudian yang terakhir ini, penerimaan pemberitahuan, apakah itu termasuk objek KTUN? Kita kalau melakukan analisis dari mana nih? Kalau mau ngelihat itu KTUN apa enggak, analisanya gimana? Salah satu yang harus kuat ketika Anda melakukan audit dan memberikan opinion adalah kuat di argumentasi hukum. Udah belum materi argumentasi hukum di PKPA ini? Salah satu materinya nanti di sini adalah argumentasi hukum. Apa yang harus kalau untuk ngejawab itu katun apa enggak, apa yang harus kalian ketahui lebih dahulu? Ya, Mas Andrian ya. Mbak, jadi pakai itu. Mic-nya di mana tadi? Sendiri itu kan sifatnya konkret individual dan final. Tujuan ini kan bukan akibat. Izin menjawab Bu, untuk dari KTUN sendiri kan konkret individual dan final ya. Jadi untuk persetujuan tadi itu akan menimbulkan akibat hukum juga Bu. Bentar, aku stop share dulu. Mas ngomongin apa nih? Persetujuan. Aku coba tampilkan yang persetujuan. Ini penerimaan ya? Sorry, salah. Persetujuan. Ini ya, persetujuan konkret, individual, final. Terus? Konkret individual final. Jadi ini memenuhi bahwa ini adalah persetujuan ini adalah katun gitu. Iya Bu. Oke. Ada pendapat lain? Yang lain semuanya setuju ini katun? Ada yang bilang ini nggak katun nggak? Salah nggak apa-apa loh. Beda juga nggak apa-apa. Semua sepakat ini katun? Yang angkat tangan yuk. Siapa yang iya? Kalau enggak angkat tangan berarti enggak ya. Siapa yang ini katun? Yang pede gitu loh. Sudah sarjana hukum kok. Ayo. Kan yang udah ikut syaratnya ikut PKPA kan sarjana hukum toh? Ini enggak angkat tangan berarti jawabnya enggak dong. Oh iya. Yang lain? Yang lain? Ada yang enggak? Ada yang enggak? Kok suaranya double ya, Mbak? Suaranya double ya, Mbak? Hah?
Yang mana dibisukan? Oh, oke. Soalnya double. Oke, coba kita bandingkan dengan yang ini. Sudah. Oke. Kalau yang ini? Katun enggak? Siapa yang katun? Alasannya apa? Ini katun. Siapa yang ini bukan katun? Yang jawab yang mana tadi suaranya? Sebelah kiri ya? Siapa? Oke, Pak siapa Pak? Pak Nugroho. Ini bukan katun. Kenapa Pak? Bukan katun. Yang ini bukan katun. Dia hanya penerima pemberitahuan, bukan keputusan. Jadi kalau ada sengketa, yang pengesahan dan persetujuan itu adalah katun. Ini bukan katun dan itu jelas di bawahnya. Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk tata usaha negara. Jadi jangan sampai salah ngajukan gugatan. Kalau katun, ajukan ketun. Kalau bukan, ke pengadilan negeri. Oke? Jadi Bapak, Ibu, Emas, Mbak yang ada di sini udah tahu bedanya pengesahan, kapan pengesahan terbit, apa itu persetujuan, kapan persetujuan terbit, apa itu pemberitahuan, kapan pemberitahuan terbit, dan mana yang katun dan bukan katun. Oke. Mas Owen, maaf, boleh diulang pertanyaannya. Tadi pasal 21 berkaitan dengan ini ya, pengurangan modal. Sebentar. Oke, kita buka. Pasal 21. Jadi, tadi kan kita udah diskusi. Kalau ada namanya modal dasar, ada nama modal di setor. Kemudian, ketentuannya di Undang-Undang PT, modal di setor itu 2 minimal. Kalau minimal itu artinya tidak boleh kurang dari minimal ya. Minimal paling sedikit itu adalah 25%. Kemudian, apakah boleh kita menaruh modal di setor lebih dari 25%? Boleh, karena kan minimal. Jadi kalau tadi contoh saya 10 miliar, kemudian saya naruhnya lebih dari 25%, misalnya 50%, yaitu 5 miliar. Oke. Seiring berjalan, ternyata saya sebagai pemegang saham butuh duit. Nah, kalau uang itu saya ambil, berarti kan akan mengurangi modal di setor kan? Itu diperbolehkan. Asalkan turunnya itu tetap nanti di minimal 25%. Jadi seandainya tadi 5 miliar, saya butuh 1 miliar, berarti kan turunnya jadi 4 miliar. Itu boleh, karena masih di atas 25%. Tetapi perubahan itu harus mendapatkan persetujuan menteri. Gitu Mas penjelasannya. Jadi yang boleh pengurangan itu modal ditempatkan dan disetor. Kalau untuk modal dasar, perubahan modal dasar. Baik peningkatan atau perubahan apapun besarnya modal dasar itu harus dengan persetujuan menteri. Gitu. Jadi yang harus kalian pahami lebih dulu sebelum besar atau pengurangan itu adalah jenis modalnya. Apakah modal dasar ataukah modal ditempatkan dan disetor. Kalau contohnya yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan pengurangan modal di setor. Boleh dikurangi tetapi dengan syarat memenuhi ketentuan minimal 25% dan mendapatkan persetujuan menteri. Oke? Saya lanjut ke slide materi. Slide materi di mana?
Nah, jadi yang kita jadi tadi kita udah bicara anggaran dasar, kemudian pengesahan, persetujuan, nah kemudian pendaftaran NIB, kemudian pengumuman melalui berita negara. Kita nggak cuma minta anggaran dasar, nggak minta persetujuannya, tapi juga kita minta berita negara dan tambahan berita negara. Kemudian modal pemilikan penyetoran. Jadi setiap perubahan modal perseroan sampai berdiri sejak dibuatnya LDD, kecuali kalau dia sudah pernah dilakukan LDD sebelumnya. Kita bisa pakai beranjak dari sejak terakhir dia LDD. Misalnya LDD terakhir di tahun 2020. Maka kita bisa auditnya dari 2020 ke 2025. Jumlah modal dasar dan ditempatkan atau disetor. Tadi saya sudah jelaskan contoh modal dasar, terus ditempatkan. Susunan pemegang saham. Jadi namanya siapa, jumlah sahamnya berapa, nilai nominal saham. Jadi kalau tadi contohnya namanya Woro ya. Jumlah saham. Oke, sebentar. Kita ke sini. Nah, ini kan namanya Woro, sahamnya 144, nominalnya 144 juta, prosentasenya berapa tadi? 60%. Jadi kita harus bisa menyebutkan itu di dalam legal audit kita. Kalau saya biasanya supaya lebih gampang saya bentuknya dalam bentuk tabel. Jadi kalau baca tinggal lihat, oh berarti prosentasenya yang mana lebih besar, kemudian saya lihat ke quorum ya kan, itu lebih mudah. Tapi kembali lagi, style kalian gimana? Yang bagaimana kalian mudah untuk melakukan analisa dan klien juga gampang membacanya. Ya, tadi itu sistematis tadi itu kan ya. Terus kita ke sini lagi. Oke. Berarti saya sudah selesai di susunan lembaga saham. Nah, mutasi-mutasi. Ini ya tadi. Mutasi itu kita tetap minta, oh iya dia sudah ada perubahan pemegang saham, maka kita minta akta transaksinya, bisa akta jual beli, bisa akta hibah, gitu. Memenuhi persyaratan anggaran dasar yang berlaku atau tidak. Garis besarnya ada di sini. Audit itu untuk melihat kepatuhan, maka kepatuhan dilihatnya dari persyaratan anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku adalah saat ini Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Nah, kemudian kita melakukan pencocokan dengan verifikasi laporan keuangan yang telah diaudit 3 tahun. Makanya kita meetingnya bareng-bareng. Kita nggak cuma lihat dari aktenya, tapi kita juga lihat bukti penyetoran modalnya. Bukti transfernya. Jadi bukti transfernya mana? Kita lihat juga. Nah, Kak, boleh nggak Bu, kalau dia nggak dalam bentuk uang? Pabrik, tanah, rumah, boleh nggak? Boleh. Namanya inbrank dan inbrank itu harus ada penilaian. Jadi nanti ada namanya penilai, itu akan menilai, oh tanah di Pasuruan 1000 hektar, ya NJOP-nya berapa, nilainya berapa. Oh misalnya nilainya 2,5 M, ya kan? Terus saya cuma punya model 1 M, ya berarti kan dia menjadi mayoritas. Nah yang dihitung yang mana? Yang dihitung adalah prosentase dari nilai penilaian dari si penilai tadi. Nah kalau yang seperti itu, maka asetnya akan menjadi aset perseroan. Kalau kalian punya aset, apakah kalian akan memilih untuk diinbrengkan atau disewakan? Kenapa kok disewakan? Hah? Ayo, silakan yuk. Gimana diskusinya? Kenapa memilih sewa? Apa kelebihannya sewa dibandingkan inbreng? Apa kekurangannya sewa dibandingkan inbreng? Kalau inbreng, tadi saya sudah kasih contoh dinilai asetnya, ya, tadi nilainya misalnya 2,5 miliar dari nilai penilai dari KJBP. Kemudian 2,5 miliar itu menjadi prosentase kepemilikan saham tanahnya, jadi tanah milik perseroan. Nah, yang tadi yang jawab sewa, silakan coba apa alasannya?
Ya, Pak Rizky. Kalau sewa dapatnya pasti, tapi Dapatnya pasti tapi angkanya flat. Terus? kalau ini angkanya flat. Terus tapi kan kepemilikan masih pada invest kan otomatis kan menjadi Iya, jadi kalau nanti asetnya sekolah terus waktu sekolah ternyata nggak bisa bayar asetnya hilang dilelang. asetnya sekolah, terus PT-nya maksudnya. Ya, jadi itu pilihannya. Tapi saya selalu berpesan sama klien saya, kenali lawan bisnis Anda gitu. Jadi kalau memang lawan bisnisnya oke dan memang kita bareng-bareng mau mengembangkan itu dan memang perseroan tidak ada uang. Kalau sewa kan harus mengeluarkan uang terlebih dahulu kan? Ya kan? Kalau sewa PT-nya ngeluarin duit buat bayar sewa. Nah, kalian bisa jadi pemegang saham dari uang sewa gitu kan? Ya nggak sih? Ya kan? Jadi PT tanahnya punya saya nih. Mau nggak jadi pemegang saham? Saya cuma punya tanah, berarti pilihan saya sewa atau inbreng. Kalau saya sewa, berarti kan PT ini harus mengeluarkan duit ke saya. 2,5 miliar. 2,5 miliar inilah yang saya masukkan sebagai modal setor. Bukan modal dasar kan? Modal setor, tanah tetap milik saya. Kalau masa sewa berakhir, ya perseroan harus sewa lagi. Jangka waktunya harus jelas, harus ada perjanjiannya. Nah, kalau ternyata perusahaannya ini nggak punya duit, kan berarti opsi sewa tidak bisa kan? Mau bayar duit sewa gimana? Dia pasti akan memaksa saya untuk menyetorkan. Nah, makanya saya selalu bilang sama klien saya, kamu harus tahu teman bisnismu ini bisa oke nggak. Kalau memang kamu percaya, yakin, atau bisa berkembang sama-sama dan tidak ada resiko, ya monggo silakan untuk bisa menginbrengkan. Karena resikonya tadi, selain yang dikatakan Pak Rizky untuk bahasanya disekolahkan itu, resikonya nggak perlu disekolahkan. Dia tinggal lawan ini, bukan lawan, teman bisnis ini, menambah modal setornya saja, Anda menjadi minoritas. Minoritas bukan cuma disekolahkan, dijual juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, itu pilihan-pilihan bisnis. Tapi yang paling banyak dan sering terjadi di Indonesia adalah orang itu nggak paham konsekuensi dari inbrand. Ditawarin, kamu punya tanah kan? Yuk kita bikin mall. Kamu bisa punya apartemen nanti di tanahmu itu. Kamu jadi pemilik, ya pemilik, tapi pemegang saham. Pemegang saham besar kecilnya bergantung dari setoran modal dari teman bisnisnya sesama pemegang saham. Dan yang banyak terjadi di Indonesia, orang nggak ngerti konsekuensinya, dia masuk, kemudian dia menjadi pemegang saham minoritas. Nah, kalau sudah jadi pemegang saham minoritas, asetnya sudah hilang, dia minoritas, dividennya cuma sedikit prosentasenya. Itu sih. Jadi boleh nggak saham dalam bentuk tidak dalam bentuk uang? Boleh. Inbreng. Inbreng harus ada penilaian aset. Nilai aset itulah yang dimasukkan sebagai setoran modal. Tapi kalau boleh ada opsi lain, ya sebaiknya sih lebih pakai opsi sewa sehingga tanah itu tetap milik punya kita sendiri. Kenapa? Karena harga nilai tanah itu semakin tahun semakin meningkat. Tapi balik lagi, karena pebisnis itu juga, karena saya nggak nalar dengan beberapa klien bisnis, mengambil resiko dengan nilai, ya intinya mereka punya strategi bisnis sendiri ya, terutama berkaitan dengan bidang usahanya. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke audit. Kalau ternyata perusahaan, misalnya perusahaan ABC, terus dia punya anak perusahaan. Jadi PT ABC adalah pemegang saham PT XYZ gitu. Di XYZ saham saya 55%. Maka yang diaudit nggak cuma PT ABC tapi juga XYZ. Makanya pernyataan keterbukaan itu tidak hanya karena kita harus terbuka pada masyarakat yang akan melihat atau membeli objek transaksi kita. Pertama kali yang harus terbuka itu adalah klien. Jadi pernah saya kedandapan tuh.
Sama aja bukan bahasa Indonesia. Ketika klien saya itu sebuah perusahaan, ketika saya apakah ada sebagai pemegang saham punya anak perusahaan yang lebih dari 50%? Nggak ada, dia bilangnya. Dia bilang nggak ada. Padahal kalau di pasar modal itu semua kerja terschedule. Kita sudah harus ke OJK laporan tanggal berapa, semua tanggal berapa. Oke, karena dia bilang nggak ada, ya udah kita laksanakan schedule dengan yang semestinya. 1 bulan sebelum due date-nya, itu kita sampaikan ke OJK. OJK cek ternyata dia punya perusahaan di luar negeri dan dia mayoritas. Kemudian dia ada 1 perusahaan lagi di luar pulau, di Sumatera. Padahal tinggal waktunya 1 bulan gitu kan. Tinggal ya udah mau nggak mau karena itu sesuai aturan, ya saya harus menerjunkan semua tim saya, membagi tim saya untuk berangkat ke sana karena pada waktu itu dokumen di sana belum ada yang soft copy, masih hard copy. Mau nggak mau kita ke sana, kita cari dokumennya, kita masukkan, dan itu semua butuh effort yang cukup tinggi. Kenapa? Ya karena kalau kita kantor lawyer kan pasti menerbangkan orang, ada biayanya, ya kan? Artinya apa? Biaya menjadi lebih besar karena ketidakterbukaan dia. Nah, karena dia tidak terbuka, berarti kan ada konsekuensi yang harus diajukan ke klien. Makanya saya selalu bilang sama klien, tolong terbuka dari awal. Kalau kamu memang transaksimu jalan, ya terbuka. Karena sedikit pun kelemahan OJK itu detail dan dokumennya lengkap. OJK nggak ACC ya nggak bisa gitu. Makanya sebelum kita audit, kita harus tahu, kita baca dulu dokumennya, kita sampaikan standar dokumen apa saja yang kita minta kepada klien. Usahakan dalam bentuk tertulis. Karena pada waktu itu saya sudah sampaikan di OJK, saya sudah minta tertulis dan dia menjawab juga dengan tertulis. Artinya bukan kesalahan kita, bukan kesalahan lawyer, bukan kesalahan advokat kalau ternyata dokumennya salah, dokumennya palsu, itu bukan kesalahan kita. Karena pekerjaan kita audit, kita kasih opini dari dokumen dari klien. Jadi nanti kalau kalian berminat di bidang ini, tertarik untuk mendalami berkaitan dengan audit dan opini, pastikan SOP-nya itu benar. Minta dokumen tertulis, tanda terima, apakah dokumen itu kopi atau asli. Karena saya juga pernah nemu klien ngotot nguratin kita, minta dokumen aslinya, kartunya masih di kita. Padahal di kantor lain karena dia ada sengketa lain gitu. Kita sampaikan ini loh tanda terima kita, kamu tanda tangan, saya tanda tangan pada saat terima dokumen, ya kan? Karena pada waktu itu belum ada, belum semua dokumen yang soft copy. Kalau sekarang semua perusahaan sudah mulai rapi ya, dia kirim ke kita soft copy. Nah, kalau kita terima dokumen asli, kita pakai semuanya pakai tanda terima. Jadi dokumen anggaran dasar akte nomor 10 tanggal 10 November 2010. Nanti dicentang tuh kopi atau asli. Kalau kita mengembalikan dokumen yang asli, ya kita juga minta tanda terima. Sehingga kalau ada klien komplain dan mengatakan kita pegang dokumen dia, kita retensi dokumen dia, nggak ada, kita bisa buktikan. Jadi kita butuh kehati-hatian juga untuk kita konsultan dalam melakukan audit dan opini. Itu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga, jadi kalau kalian jadi pemegang saham, itu perhatikan di buku daftar perusahaan, nama, identitas, jumlah saham keseluruhan, dan sesuaikan dengan yang di kementerian. Jadi kalau mau tahu, kalian sengketa aja, kalau mau tahu direkturnya siapa, itu kalian bisa minta ke notaris untuk dicetakkan profil perusahaan. Bayar ya, tapi jadi ada PNBP yang harus dibayarkan ke notaris dan untuk melihat, oh ternyata perusahaan ABC ini direkturnya ini berdasarkan akte ini. Itu bentuk kehati-hatian juga kalau kita mau bertransaksi atau kalau kita mau bersengketa. Jangan sampai kita udah ngajukan gugatan, udah bayar gugatan, ternyata error, salah alamat, salah orang. Nah itu kita bisa lihat di situ. Terus, nah Dewan Komisaris dan Direksi, sekali lagi tolong pahami beda direksi, beda komisaris, dan pemegang saham. Walaupun bisa pemegang saham itu merangkap menjadi direksi dan komisaris, tapi ruang lingkup tanggung jawab kewenangannya berbeda. Makanya tadi ketika Mas Andrian nanya, saya loh kapasitasnya apa? Kalau dia pemegang saham ya dia nggak bisa ngasih kuasa kepada direksi lain dalam hal menandatangani perjanjian.
Dia bisa tanda tangan kasih kuasa, bisa, tapi dalam rangkup kapasitas pemegang saham. Pemegang saham itu hanya pada RUPS. RUPS ya berarti menghadiri RUPS. Kalau menghadiri RUPS berarti bersuara, punya hak suara di dalam RUPS. Tapi dia nggak bisa mencampuri ngasih kuasa kapasitas ahli waris dari pemegang saham, otomatis menjadi ahli waris dari mantan direksi, kemudian mengintervensi, nggak bisa. Karena ketika dia direksi meninggal dunia, maka yang bisa menggantikan adalah direksi yang lainnya. Tapi lihat juga di anggaran dasar. Oke? Kewenangannya apa? Kewenangan direksi apa? Kewenangan pengurus apa? Kita minta KTP, NPWP, dan riwayat hidupnya. Nah, kemudian izin dan persetujuan. Saya hanya menulis izin usaha di sini karena jenis usaha itu beda-beda. Yang pasti adalah NIB. Kemudian turunan dari NIB ya bergantung dari ruang lingkup usahanya, tergantung dari pasal 3 di anggaran dasar. Kemudian ketenaga kerjaan, kemudian izin persetujuan lainnya. Oke, sampai di perizinan, Dewan Komisaris Direksi, permodalan, kemudian anggaran dasar, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya beralih ke aset. Nggak ada? Yang di online juga nggak ada? Oke. Nah, masih ada lagi, Bu? Oh, tenang aja, masih banyak gitu. Jadi kalau yang makanya saya tanya, kalau orang nggak betah baca, orang nggak teliti, lebih punya kemampuan untuk berbicara, berdebat, monggo silakan ke litigasi. Tapi ke litigasi, kalau kalian nggak menguasai aspek perseroannya, bisa jadi salah juga kan? Jadi mau nggak mau kemampuan, gini, kalau non litigasi tantangannya adalah ketelitian, kemampuan tidak bosan untuk membaca dokumen. Tapi kalau litigasi kalian harus punya kemampuan tambahan. Tambahannya adalah bagaimana Anda bisa cepat merespon. Karena di litigasi kan saksi mau nggak mau kalian Anda harus menguasai, terus Anda bertanya sambil mikir jawabannya, kemudian pertanyaan berikutnya, itu kemampuan tersendiri lagi gitu. Kalau di sini kemampuan apa yang harus dimiliki? Baca cepat. Bagaimana Anda bisa membaca cepat? Kalau sudah biasa udah paham lah. Kalau biasa baca akta anggaran dasar Anda udah tahu, oh quorum pasal berapa, oh kewenangan direksi pasal berapa. Tinggal kita cari. Tapi itu lagi butuh pengalaman, butuh jam terbang kemana Mbak? Jam kerja yang untuk di bidang itu gitu ya. Tapi ya balik lagi sih, intinya kalau kerja di bidang hukum, analisa yaitu di argumentasi. Argumentasi menguasai fakta, menguasai dasar hukum dan asas hukum. Makanya tadi kan di awal modal kerjanya apa? Ya peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Oke, kita masuk ke aset. Oke, aset dibagi menjadi dua. Ada aset bergerak, kemudian aset tidak bergerak. Ada aset milik perseroan, bukan aset milik perseroan. Jadi kalau kita ngomong aset milik perseroan, maka ada benda tidak bergerak, ada tanah, bangunan. Kalau benda bergerak ada barang inventarisir, kemudian mesin-mesin di pabrik, kendaraan bermotor, gitu ya. Ada surat berharga, ini bisa dibaca. Kemudian kalau aset bukan milik perseroan, itu ada benda yang disewa, lisensi HKI, dan benda yang dipinjam. Allah Akbar. Mbak, tolong. Ada minyak kayu putih, tak? Ada, oh ya wes. Ya, silakan.
Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, setelah aset, apalagi yang harus diaudit? Perjanjian. Jadi kalau di perjanjian harus dimasukkan nama perjanjiannya, identitasnya, objek dan ruang lingkupnya, jumlah uang, jangka waktu, hal-hal material, misalnya pembatasan debitur, negatif covenant, dan bunga. Misalnya apa? Ada contohnya nggak? Ada yang tahu nggak apa itu negatif covenant? Pembatasan-pembatasan. Saya ada transaksi sudah diaudit, ternyata ada negatif covenant. Sebentar, ada nggak contohnya ya? Jadi kalau kita melakukan audit perjanjian, saya balik ke sini deh. Jadi kalau kita melakukan audit, itu kita harus tahu kewenangan. Tadi kan saya bicara kewenangan direksi, kewenangan komisaris, gitu kan? Nah, lihatnya di mana? Lihatnya di mana kewenangan direksi sama komisaris? Di mana? Kalian bisa lihat kewenangan direksi dan komisaris di mana? Misalnya. Yuk, di mana? Kalian bisa lihat kewenangan direksi sama komisaris, aturan mainnya di mana? Halo, udah capek ya? Tadi kalau kita ngomong, kita audit, kita pakai dasarnya untuk ngelihatnya selain peraturan perundang-undangan, kita lihat apa kalau perseroan terbatas? Hmm? Halo? Saya sambil membuka contoh untuk kewenangan direksi. Nih. Oke, tugas dan wewenang direksi itu kita lihatnya di anggaran dasar perseroan. Lihatnya di anggaran dasar perubahan yang terakhir. Untuk yang akta ini jangan difoto ya, karena ini saya mencontohkan saja bahwa udah muncul ya. Nah, jadi kalau kalian mengauditnya terkait perjanjian, kalian harus lihat tugas dan wewenang direksi. Nah, nih. Direksi berwenang mewakili, mengikat pihak lain, bla 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 bla, untuk mendapatkan pinjaman dan lain-lain. Kalian lihat ini di bawah. Jadi di sini mendapatkan pinjaman, memberikan jaminan utang, memasang hak tanggungan, berarti kaitannya sama apa? Sama aset kan? Jadi kalau bicaranya aset, kita bicaranya perjanjian dan terutama perjanjian kredit, pastikan di anggaran dasar tidak ada aturan
khusus. Karena ternyata di contoh yang saya dapat ini harus dengan persetujuan Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris. Kalau kalian auditnya ada anggaran dasar yang bunyinya seperti contoh ini, berarti kalian harus minta dokumen apakah ada persetujuan Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris. Sudah? Kalau ternyata setelah itu tidak ada, ya berarti perjanjian kreditnya tidak sah. Kalau kita ngomong perjanjian, maka opininya nanti pakai pasal apa? Opini kalian kalau tentang perjanjian. Pasal berapa? 13, 1320 syarat sah perjanjian berkaitan dengan apa? Kecakapan ya. Ketika kita bicara kecakapan, kalau itu orang, maka kita pakai usia. Kalau itu adalah perusahaan, maka yang kita minta untuk ngomong kecakapan adalah 1, anggaran dasar, 2, akta pengangkatan dia sebagai direksi. Ya. Kalau di anggaran dasar untuk perjanjian-perjanjian kalian lihat apakah perjanjian-perjanjian itu masuk dari A sampai F. Kalau itu PT yang ini, tapi bisa saja PT yang lain berbeda aturan. Jadi kalau kita ngomong perjanjian, kita ngomong aset, itu harus diperhatikan kewenangan direksinya sampai di mana. Sudah ya? Terus stop share. Mbak kok munculnya? Sudah ya? Kembali ke perjanjian lagi. Oh ya, kalau kita auditnya perjanjian, maka yang harus kita lihat siapa yang berhak melakukan penandatanganan perjanjian. Maka kalian lihat lagi di anggaran dasarnya, ya kan? Nama perjanjian, identitas. Nah, identitas ini kalau perorangan cukup KTP. Kalau dia bukan perorangan, maka Anda minta pengangkatan. Kemudian lihat di anggaran dasar, apakah dia bisa siapa yang berhak mewakili perseroan keluar? Siapa? Siapa yang berhak mewakili perseroan keluar? Ke dalam, keluar, ke atas, ke samping. Ayo, siapa? Direktur. Kalau direkturnya 1 ya cuma direktur. Kalau direkturnya banyak? Direksi itu untuk direktur lebih dari 1 disebut direksi. Terus semuanya harus tanda tangan. Direksinya 5 gitu, tanda tangan semua. Kok diputusi dewe sih? Lihat anggaran dasar ya. Kembalikan lagi lihat anggaran dasar. Jadi kalau mau ngomong anggaran dasar, maka kalian harus ngelihat di ketentuan anggaran. Jadi kalau bedanya notaris sama lawyer sama advokat, akte-akte itu sudah ada standarisasinya. Jadi kalian bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan klien. Tapi kalau apa namanya? Kalau berbeda ya baru diubah. Nah, tapi kalau advokat kita biasanya create aturan perjanjian yang itu kalau perjanjian kredit ada standarnya, tapi kalau perjanjian BOT atau perjanjian transaksi yang tidak umum itu kita harus meng-create sendiri. Tuh. Jadi kita lihat kalau cuma untuk anggaran dasar kalian bisa apa tuh kalau direksi itu pasti di pasal 11 atau pasal 12. Sekitaran itu untuk suatu akta. Oke, saya kasih contoh untuk yang ini. Yuk, kita diskusi. Pertanyaan saya tadi, siapa yang mewakili perseroan? Ya. Di perseroan kalau di PT yang tadi yang awal, PT yang awal
Perseroan diurus dan dipimpin direksi terdiri dari seorang atau lebih, diangkat lebih dari seorang, maka sebagai direktur utama, yang lain sebagai direktur. Jangka waktunya 5 tahun. Kemudian di tugas dan kewenangan, berhak mewakili di perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Nah, direktur utama berhak berwenang bertindak atas nama direksi serta mewakili perseroan. Jadi untuk perseroan yang pertama yang saya kasih contoh, maka yang berhak adalah direktur utama. Kalau direktur utama nggak bisa dan tidak perlu dibuktikan, maka salah seorang anggota direksi berhak dan bertindak berwenang mewakili. Sudah? Oke. Apakah boleh mengatur yang lain? Tidak mengatur seperti ini boleh? Boleh. Saya kasih contoh perusahaan yang berikutnya. Nah, coba dibaca. Yuk, sambil dibaca, nanti kita diskusikan. Siapa yang berhak mewakili? Padahal belum waktunya berakhir loh. Oh. Oh, berarti kalau itu nggak apa-apa. Yuk, dibaca bareng. Kita baca bareng. Direktur utama bersama-sama dengan salah seorang direktur lainnya berwenang mewakili dan bertindak untuk atas nama direksi serta mengikat perseroan melalui tindakan-tindakan mereka. Dan saya, siapa yang berhak mewakili perseroan? Angkat tangan yuk. Monggo munculkan nama-nama yang lain. Mbak baris kedua jilbab hitam. Namanya siapa Mbak? Ya. Natasha. Siapa yang berhak mewakili? No, yang ini? Direktur? Direktur apa? Ada banyak tuh. Direktur utama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Mbak? Mbak siapa? Mbak Dinda. Iya lah, gitu ya. Pakai saya gitu masih. Berapa orang direksi? Jadi kalau Anda dapat kuasa, ini aku mau ngasih kuasa nih ke Mbak Dinda dari PT ini nih. Oke, toh. Ini Mbak Dinda minta tangannya siapa? Saja. Dibaca lagi. Direktur utama bersama dengan salah seorang direktur lainnya. Artinya kalau Anda jadi lawyer, dapat kuasa dari PT ini, nggak bisa dapat tanda tangan cuma dari satu direktur. Itu tidak sah. Kenapa? Karena yang bertindak keluar itu harus 2 orang direktur. Minimal. 1 direktur utama bersama dengan salah seorang direktur lainnya. Tanda tangan perjanjian, mau ngasih kuasa, mau ngapain, itu dia nggak bisa sendiri. Harus berdua. Sudah? Itu sampai di titik yang atas. Yang titik yang bawah? Gimana? Boleh sembarang? Maksudnya siapa aja bisa? Kok muncul internet tidak stabil? Oke. Ya apa dengan ketentuan ini?
Yuk, siapa yang mau jawab? Tadi bertanya. Jadi jawaban pertama, siapa yang berhak mewakili? Direktur utama bersama-sama dengan salah satu direktur lainnya. Artinya kalau PT ini keluar, nggak bisa direktur utama sendiri, harus berdua. Kemudian aturan berikutnya, apabila direktur utama berhalangan, halangan mana tidak perlu dibutuhkan kepada pihak ketiga manapun, dua orang direktur lainnya dengan catatan, nah ini gimana nih aturannya nih? Yuk, silakan. Jadi yang tanda tangan siapa? Direktur 4, kalau konkretnya gimana? Sebentar Mbak, ketutupan. Ini kenapa sinyalnya tidak lagi dah? Aku harus share ulang lagi ya berarti ya. Aku share ulang. Kalau kalau apa? Kalau direktur utama nggak bisa, maka kalau itu adalah direktur 4, maka dia harus tanda tangan sama direktur mana? Kalau direktur 4 itu sama 1 atau 2 atau 3. Kalau direktur 5? 1, 2 atau 3. Bolehkah 4 atau 5 bersama-sama? Nggak boleh. Bolehkah 1 dan 2 bersama-sama? Boleh. Makanya harus belajar kalimat dan atau. Itu kalimat hukum loh. Maksudnya pilihan-pilihan kalimat sama kalimat termasuk tapi tidak terbatas. Itu paling sering di dokumen hukum. Dan atau, dan garing atau, kemudian termasuk tapi tidak terbatas. Kalau ada ketentuan kalimat termasuk tapi tidak terbatas, maka kalian harus lihat yang termasuk itu apa saja. Artinya tidak terbatas dari apa yang tertulis di situ. Menjadi lebih luas. Nah, kalau ini 2 orang direktur dengan catatan direktur 4 atau. Artinya apa? Salah satu. Harus bersama-sama dengan seorang dari direktur 1 atau 2 atau 3. Jadi atau berarti salah satu. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa direktur 1 harus bersama direktur 4 atau direktur 5. Karena apa? Artinya direktur 1 atau direktur 2 itu masih bisa secara bersama-sama. Karena yang diatur hanya direktur 4 atau direktur 5 yang bersama-sama dengan direktur 1 atau direktur 2 atau direktur 3. Saya menunjukkan bahwa anggaran dasar itu pegangan penting ketika kalian melakukan audit, ketika kalian melakukan berhubungan dengan perseroan, lihat anggaran dasarnya. Nggak bisa dibilang, ya pasti direktur utama. Halo, lihat anggaran dasar ya. Kalau di situ ternyata cuma direktur utama yang tanda tangan, walaupun dia memang direktur utama, tetapi anggaran dasar tidak memperbolehkan dia sendiri. Harus berdua. Tapi kalau PT yang satunya, contoh yang pertama tadi, justru hanya direktur utama. Kalau dia berhalangan, baru direktur yang lain. Itu ya. Oke. Stop. Terus kita ke slide. Oke. Hanya perjanjian itu saja. Ada banyak perjanjian yang harus diperiksa ya. Ada perjanjian utang atau kredit, penanggungan, jual beli, sewa menyewa, kerjasama, apapun itu yang material. Selanjutnya kalau di bidang pasar modal, maka kita juga mendraftkan perjanjian berkaitan dengan penerbitan emisi efeknya,
Kalau itu bentuknya saham, maka ada perjanjian penjaminan emisi, agen penjualan, agen sales efek. Kemudian kalau saham, itu kalau saham. Kalau obligasi, maka ada perjanjian perwalian amanatan, pengakuan utang, pembayaran, agen pembayaran, penanggungan, penetapan rating dan lain-lain. Kalau di pengalaman saya pernah ada audit legal due diligence. Ternyata di situ di perjanjian kredit mensyaratkan bahwa setiap perubahan pemegang saham itu harus mendapatkan izin dari pemberi kredit. Sudah? Nah, di transaksinya dia, kalau dia mau menerbitkan saham dalam portofel, itu kan artinya ada perubahan pemegang saham kan? Artinya dia harus, kalau misalnya anggap saja Bank Mandiri, gitu. Berarti kan dia harus mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri. Nah, kalau ternyata ada ketentuan seperti itu, solusi apa yang akan Anda sampaikan kepada klien? Ada perjanjian kredit. Di dalam salah satu perjanjian kredit bahwa apabila terjadi perubahan pemegang saham, maka harus mendapatkan persetujuan pemberi kredit, Bank Mandiri. Gitu ya. Terus ternyata transaksinya akan menerbitkan saham baru atau obligasi baru. Kalau pemegang saham baru berarti kan ada perubahan pemegang saham. Kalau penerbitan obligasi nggak ada perubahan pemegang sahamnya, berarti kan boleh. Kecuali kalau di aturan banknya setiap melakukan transaksi harus dengan persetujuan pemberi kredit. Ya berarti kalau walaupun obligasi juga harus mendapatkan persetujuan si Bank Mandiri tadi, gitu kan? Nah, sekarang solusinya gimana? Kalau ternyata dia harus mendapatkan persetujuan dan ternyata si Bank Mandiri tadi nggak mau memberikan persetujuan dari perubahan pemegang saham. Solusi apa yang dapat Anda sampaikan kepada klien? Kalau di audit kita pasti akan bilang bahwa pasal sekian perjanjian kredit tercantum bahwa semua perubahan pemegang saham harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kredit yaitu Bank Mandiri. Titik. Di opininya kita akan ngomong bahwa untuk transaksi ini dapat dilaksanakan maka PT ABC harus memperoleh persetujuan dari pemberi kredit Bank Mandiri. Oke, audit opini begitu. Artinya apa? Kalau dia tidak dapat persetujuan dari Bank Mandiri, transaksinya gagal kan? Nggak bisa. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada di balik layar kalau itu misalnya itu memang kalau secara yuridis kita cuma bisa ngomong bahwa itu nggak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan. Kalaupun dia tidak bisa mendapatkan persetujuan, pilihannya adalah apa? Ya dilunasi lah utangnya. Ya kan? Pilihannya cuma dua. Kamu dapat persetujuan, kalau nggak dapat persetujuan, ya lunasin utangnya. Perkara utangnya itu dapat dari utang lagi ya, terserah. Tapi harusnya kalau bisa dapat dari utang lagi ya, berarti kan bank pemberi utang jangan sampai ada persyaratan lagi seperti yang pertama. Sebenarnya ketika Anda menjadi lawyer ada beberapa solusi secara yuridisnya ya tadi dapat persetujuan, kalau enggak gagal. Tapi dari sisi bisnisnya ya dia bisa melunasi, ya sarankan aja Pak bisa dilunasin aja dulu. Artinya kalau Bapak lunasin berarti Bapak tidak ada perlu persetujuan dari sisi bisnis. Gitu ya. Oke, terus apa lagi yang harus diaudit? Permasalahan hukum. Jadi surat keterangan bahwa perusahaan itu pernah terlibat sengketa apa tidak. Kalau dulu, zaman dulu 10 tahun yang lalu gitu, saya masih keliling pengadilan untuk minta surat keterangan bebas perkara. Tapi kalau sekarang sudah enggak, karena standar profesi hukum HKPM atau HKHSK yang sekarang itu cukup ada pernyataan dari direksi dan komisaris. Semua direksi, semua komisaris bahwa dia tidak terlibat dalam sengketa. Khusus untuk direktur utama itu membuat 2.
untuk dirinya dan untuk perusahaan. Bahwa perusahaan tidak terlibat dalam sengketa. Tapi kalau pakai PT yang tadi, berarti yang buat pernyataan berapa orang? 2 orang. Direktur utama dan salah satu direktur bikin pernyataan bahwa PT saya tidak terlibat dalam sengketa. Kemudian dia sendiri direktur utama direktur 2, direktur 3 sampai direktur 5, dia bikin pernyataan lagi bahwa dirinya tidak terlibat sengketa. Gitu ya. Baik sengketa perdata, pidana, tun, PHI atau apapun itu dituangkan dalam pernyataan. Biasanya kita yang ngedraft pernyataannya supaya nggak salah. Jadi lawyer akan draft pernyataannya, diserahkan ke mereka, mereka yang akan tanda tangan. Gimana Bu kalau memang ada sengketa? Ya kalau ada sengketa bikin pernyataan bahwa memang sedang ada sengketa. Sengketa dengan siapa? Terus objek sengketanya apa? Petitumnya apa? Itu harus kita sampaikan. Di mana sengketanya itu harus kita sampaikan di dalam audit. Oke. Jadi dari apa yang kita omongkan tadi itu kita masih di bagian audit. Jadi kalau kita mau melakukan audit, maka referensi bahannya 1, legal audit terakhir dan audit keuangan terakhir. Jadi saya sampaikan kan kalau sudah ada audit ya kita pakai dari audit terakhir, kemudian bahannya kayak masak aja ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan audit maka anggaran dasar, surat kuasa, perjanjian, pernyataan, bukti-bukti kepemilikan aset, dokumen, kemudian surat keterangan dari pengadilan bila diperlukan karena sekarang boleh dengan surat keterangan dari para pihak atau instansi lain. Kemudian nah, dari hasil legal audit itu barulah jadi ketika kita audit produknya apa? Laporan hasil pemeriksaan hukum, hasil audit. Kemudian dari hasil audit ini baru kita jadi landasan untuk memberikan pendapat hukum atau legal opinion. Nah, jadi kalau di legal opinion itu legal auditor, konsultan hukum 1 telah memenuhi persyaratan dan terdaftar di OJK. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada pendidikan khusus, terus menjadi anggota asosiasi yang sekarang namanya HKHSK. Terus gimana Bu biayanya? Biayanya ya saya bayar tiap tahun ke Pradi, bayar ke OJK, bayar ke HKHSK. Ini tanggung jawabnya. Jadi kalau kita semua profesi apapun bentuknya pasti ada resikonya. Selama kita menjalankan sesuai SOP, insya Allah nggak akan ada masalah. Selama kalian sesuai aturan, mulai dari standar, tadi saya menjelaskan standar operasional pemeriksaan, mulai dari permintaan data, terus tanda terima, terus pernyataan dari direksi bahwa dokumen yang dia berikan adalah dokumen yang benar. Jadi kalau nanti kan ada satu case, ternyata dokumen yang dikirim ke kita itu palsu, maka kita bisa memberikan, ini loh pernyataan dari direksinya bahwa itu sudah benar, sesuai aslinya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau terjadi sesuatu dan itu palsu ataupun itu bukan lagi dalam ruang lingkup dari si auditor. Oke, kita masuk ke legal opinion. Nah, legal diligence terbagi menjadi 2, legal audit, tadi kita bicara legal audit, maka produk yang selanjutnya adalah legal opinion. Kalau di pasar modal, maka kita akan dalam 2 produk, 1 bundle legal audit, 1 bundle lagi legal opinion. Tapi untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak, itu nanti bisa membuat yang namanya legal opinion sederhana. Anda nggak perlu dalam 2 produk, biasanya judulnya adalah legal opinion, terus nggak pakai audit tuh, pakai audit gitu. Tapi audit sederhana berdasarkan permasalahan apa yang ditanyakan oleh klien kepada kalian, kepada para advokat. Jadi legal opinion itu apa sih? Suatu catatan hukum berisi pandangan penilaian sarjana hukum terhadap suatu permasalahan. Ya karena ngomongnya adalah orang hukum, maka pada peraturan yang berlaku dan pada prinsip-prinsip hukum. Disusun untuk kepentingan klien. Jadi permasalahannya apa? Nah, kalau di bidang pasar modal, ya sesuai dengan jenis transaksinya. Karena kita ada standar operation, standar profesi. Jadi sudah dijelaskan kalau transaksinya ini, maka
apa saja yang harus diaudit, itu ada di standar kita. Nah, makanya legal opinion itu harus dibuat secara objektif sehingga nanti memberikan gambaran yang gamblang kepada klien dan mudah dalam mengambil suatu tindakan. Nah, ini para sarjana hukum, calon advokat, calon rekan sejawat saya, ini yang harus kalian pahami kalau kalian akan membuat suatu legal opinion. Penguasaan materi. Bagaimana caranya kita menguasai materi? 1, interview klien. Ini kemampuan tersendiri juga. Kalau ada klien datang, kalian pastikan kalian sudah tahu apa yang mau dibahas. Kenapa? Supaya kalian bisa mempersiapkan sebelumnya. Sarjana hukum itu luas. Kalian nggak akan bisa menguasai seluruh ilmu hukum. Menguasai pidana, menguasai tun, menguasai perdata. Saya saja nggak menguasai semuanya. Gitu. Tapi setidaknya sebagai sarjana hukum, secara umum kalian harus tahu aturan umumnya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan seperti tadi contohnya, ini katun atau bukan, ya kan? Kalian harus tahu apa itu tun, gitu kan? Tetapi ketika sudah banyaknya perkara, nanti kalau kalian sudah jadi advokat, banyak perkara ditanganin, yang satu perdata, satu pidana, kalau ada calon klien datang, setidaknya kalian dengan performance bahwa kalian itu siap untuk dimintai pendapat. Makanya saya salah satu tips yang saya sampaikan, kalau ada klien mau ketemu, ini tentang apa Pak? Oh, tentang tanah. Ya kalian pelajari dulu sebelum ketemu. Jangan sampai ditanyain, saya belum tahu, nanti saya baca dulu ya. Itu nggak oke banget. Klien datang ke kantor lawyer, terus habis itu jawabannya, alala, gitu kan. Jadi salah satu tips supaya kliennya nggak kecewa dan kalian punya performance-nya oke adalah ketika kalian buat janji, isi-isi aja. Berkaitan tentang apa? Oh, tentang tanah. Oh, jual beli atau apa Pak? Oh ya. Jadi kalian bisa tahu, oh aturan jual beli itu gimana sih? Peralihan tanah itu seperti apa sih? Oh, saya ada sengketa saham, Bu. Oh, saham apa Pak? Saham saya di PT ini. Ternyata ada pihak lain yang mengambil alih saham saya, misalnya itu. Oh, kalian baca dulu. Setidaknya pelajari aturan hukumnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian klien datang. Cara kita menguasai materi adalah dengan interview. Bagaimana kemampuan kalian bertanya, kalian mencatat. Karena kan tadi sebelumnya kalian sudah belajar kan aturan hukumnya. Artinya dengan fakta kalian sudah bisa menyampaikan secara awal seperti apa. Yang harus dan pengalaman saya, kadang-kadang orang itu berpikir dengan pikirannya sendiri. Gimana? Misalnya gimana nih Bunia? Misalnya dia datang. Saya tuh punya perusahaan, Bu. Tanah perusahaan saya itu mau saya mau transaksi IPO. Tapi tanah saya itu nggak boleh dialihkan oleh konsultan hukum yang lain. Kadang-kadang ada window shopping gitu ya mereka ke kantor-kantor lawyer gitu. Terus, nah yang harus kalian pahami apa? 1, kalian harus pelajari bahwa tanah, ya kan? Bagaimana proses pengalihan tanah? Dia bilang apa? Tanah saya, perusahaan saya mau transaksi. Yang harus kalian tanyakan apa? Dia bilang tanah saya, perusahaan saya mau transaksi, tapi nggak bisa ditransaksikan. Pertanyaan apa yang akan kalian tanya kepada klien yang modelnya seperti itu? Tanahnya atas nama siapa? Kenapa? Karena di dalam audit, tadi saya sudah sampaikan kita kerjanya tim. Kalau kita orang hukum, kita pasti akan bilang, selama tanah itu bukan tanah perusahaan, ya bukan milik perusahaan. Ya kan? Tapi kalau orang akuntansi beda lagi. Kalau di akuntansi, itu kalau sudah tercatat dan itu digunakan, nah, maka itu masih bisa menjadi debatable. Kalau kita kan pasti bilang, loh dari sisi hukum nggak bisa. Makanya kadang-kadang klien itu kalau ke kantor konsultan hukum tuh suka takut-takut gitu ya. Ya karena itu salahmu sendirilah. Kalau kamu nggak melakukan, jadi serba salah. Dulu saya mau ngalihkan tanah nggak punya duit, terus saya lupa tanah itu nggak saya alihkan ke nama perusahaan. Ketika tanah itu nggak bisa dialihkan, belum dialihkan ke tanah milik perusahaan, artinya konsekuensinya itu masih secara hukum masih aset pribadi. Solusinya apa? Kalau mau ngalihkan, harus ada transaksi kan? Tanah dibeli tahun 2000 sama tanah dibeli tahun 2025 pasti harganya beda. Tapi kalau mau ngalihkan kan pasti harus ada dasar transaksinya. Dasar transaksi, halo jual beli, oke jual beli. Cuman jual beli tidak. Ada rentetan lain. Apa? Bayar pajak.
Nah, itu yang pernah menyebabkan klien saya nggak jadi transaksi karena pajaknya besar. Dia nggak sanggup untuk bayar pajak karena ternyata harga tanah sekarang dengan zaman dia beli itu pajaknya cukup besar sehingga tapi kalau misalnya dia ya pilihannya tinggal gini, kamu mau masukkan itu sebagai aset apa tidak? Kalau itu mau masukkan jadi aset berarti ada ganti nama, ada transaksi, ada pajak. Kalau dia tidak masukkan itu sebagai aset untuk diaudit, ya dilepaskan menjadi aset pribadi. Performance PT-nya jelek dari sisi keuangan. Kenapa? Karena paling besar adalah aset tersebut gitu. Orang nggak bakal mau beli kalau cuma modalnya sekian M, tapi tadi pertanyaan saya, bagaimana bisa dia beli kalau modalnya sekian, kemudian asetnya nilainya sekian. Nah, itu kan harus ada balance. Itu gambaran bagaimana kita melakukan audit. Nah, gitu ya. Terus interview. Nanya, nah, contoh tadi itu adalah saya sering ketemu klien yang dengan cara berpikirnya sendiri, bukan dari sisi hukum. Nah, itu juga butuh kesabaran. Bagaimana Anda orang hukum menerangkan kepada klien bahwa itu ada aturan dan itu memang harus ditaati. Kemudian mendapatkan dan mempelajari dokumen. Pernah beberapa kali juga saya mendapatkan dokumen. Saya itu sudah sepakat Bu sama dia. Jadi nanti tanah saya itu saya inbrengkan, ya. Nanti tanah saya inbrengkan, terus saya jadi pemegang saham. Kemudian saya ditipu gitu. Oke, ditipu. Buka dong dokumen. Mana yang diinbreng? Orang jual beli kok. Ternyata klien saya nggak paham apa itu inbreng dan apa jual beli. Kemudian lawan bisnisnya jahat. Jadinya yang diinbrengkan tuh hanya uang kecil sekitar ratusan juta. Asetnya dia yang MM-an itu ditransaksikan jual beli. Tahu beda konsekuensinya apa? Kalau dia diinbrengkan, maka harusnya modalnya dia yang disetor itu adalah yang M tadi kan. Tapi karena dijual beli, modalnya dia yang dimasukkan disetor hanya ratusan juta. Dia udah tanda tangan, transaksi sudah terjadi dan dia tidak tahu. Loh, saya awalnya kesepakatannya nggak gitu, Bu. Saya sudah sepakat. Saya bilang, Bapak sepakat, apakah Bapak menandatangani kesepakatan lain? Tidak. Ya, artinya apa? Dia berpegang pada negosiasi saja, tapi dokumennya tidak sesuai. Sehingga interview saya dengan dokumen itu dua hal yang berbeda. Konsekuensi hukumnya berbeda. Nah, itu kalian harus teliti. Jangan percaya 100% pada klien, tapi pastikan juga dokumen. Kalau ada yang nggak jelas dengan dokumen, tanyakan kepada klien. Yang ketiga, lakukan observasi langsung kalau memang itu diperlukan. Tapi seandainya dokumen itu sudah cukup, di sertifikat udah jelas, luasnya berapa, lokasi di mana, batas-batasnya gimana, Anda tidak perlu melakukan observasi langsung. Cuman saya di beberapa kasus tanah, saya ada satu tanah yang saya nggak pernah bisa lupa itu, hitungannya beda. Jadi sertifikatnya dia sama tetangga itu tumpuk, ternyata cara menghitungnya BPN dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri itu berbeda. Jadi tanahnya agak miring, terus habis itu ngitungnya batasnya beda dan akhirnya terjadi sengketa. Kalau yang seperti itu berkaitan dengan batas-batas, maka perlu dilakukan observasi langsung. Dan kalau perlu, itu dilakukan juga dengan membawa BPN bersama-sama dengan BPN supaya kita bisa menghitung yang mana sih yang sebenarnya perhitungannya BPN dan versi dari mereka masing-masing. Gitu. Itu untuk penguasaan materi. Interview, jangan terlalu percaya 100% pada klien. Baca dokumen, apakah benar dari informasi kedua itu. Bila ada keraguan, bila merasa nggak yakin, ya lakukan observasi langsung. Oke. Yang kedua, penguasaan dasar hukum. Saya selalu bilang dari awal sampai akhir di jam ini, kalian harus pelajari aturannya terlebih dahulu. Kalau kalian, jadi kekuatan dari legal opinion itu adalah ketajaman analisa. Ketajaman analisa Anda harus menguasai argumentasi hukum. Kemudian analisa hukum yang tajam bisa diperoleh dengan menguasai dasar hukum yang terkait. Sudah menguasai materinya, tapi Anda nggak menguasai dasar hukumnya, menggok-menggok itu nanti opininya. Ya, jangan sampai pakai aturan yang sudah tidak berlaku. Jadi dasar hukum merupakan fondasi dalam sebuah legal opinion. Tidak ada legal opinion nggak pakai dasar hukum.
Nanti jadinya finance opinion ya. Jadi kalaupun ngomong harus ada dasar hukumnya, apalagi sarjana hukum. Oke, yang ketiga, objektivitas. Jadi kalau kita kerjanya di bidang audit, maka di opinion kita non litigasi dalam menyampaikan pendapat senjanya bertumpu pada norma, independen, kita nggak perlu mihak ke siapapun. Itu termasuk yang saya suka dalam pekerjaan saya ini gitu. Jadi saya bisa objektif, bisa katakan, karena kalau ini pengalaman saya pribadi loh ya. Kalau pengalaman saya pribadi pertama jadi lawyer saya 2008. Jadi saya sempat menunggu karena kan syaratnya advokat kan harus usia ya. Jadi saya selesai baru disumpah itu di 2008, case pertama saya di Pengadilan Negeri Surabaya. Saya udah pede sesuai aturan hukum dan segala macam. Dasar hukum sudah kita masukin, terus kalah. Kalahnya terus pertimbangannya nggak masuk akal gitu. Nah itu salah satu yang saya pada akhirnya saya memilih di audit, karena kalau di audit saya nggak maksudnya kita kerjanya tim. Tapi itu balik lagi pada kalian, apakah kalian akan memilih bekerja sendiri? Karena kan kalau lawyer license-nya kan perorangan ya. Saya memilih untuk bekerja secara tim karena ya tadi saya bilang hukum itu luas ya. Hukum itu luas, menurut saya pribadi merasa saya nggak akan bisa menguasai semuanya. Makanya saya lebih memilih bekerja di law firm yang mana kita punya keahlian masing-masing. Sehingga kalau ada perkara gitu ya, terkait aset, terkait penjaminan segala macam, tetapi ternyata ada kaitan dengan pertambangan. Saya bisa dengan teman yang ahli di pertambangan. Bicara transaksi perjanjian, ternyata perjanjian ekspor import, saya bisa dengan teman yang punya keahlian di bidang bea cukai, misalnya seperti itu. Jadi seandainya pun kalian memilih untuk bekerja sendiri sebagai perorangan, maka bukan berarti kalian tidak bisa berdiskusi. Jadi saya sampaikan tadi bahwa dasar hukum itu penting untuk suatu opinion. Kalian nggak bisa ngasih opinion kalau nggak menguasai dasar hukum, dan seorang sarjana hukum karena terlalu luas, maka kalian bisa menggunakan cara lain. Kalau kalian tidak memilih seperti saya yang bekerja di satu kantor bersama-sama ya, kalian bisa minta pendapat kepada ahli, misalnya akademisi. Jadi dalam membuat opinion usahakan maksimal, karena aturan hukum itu banyak. Bisa kalau tadi saya kasih contoh, perkaranya perseroan, tapi sengketanya persetujuan, ya kan? Apakah ini katun apa tidak? Kalau seandainya saya bisa menjawab itu adalah katun atau tidak katun dan saya putus sendiri, maka saya cukup menjawab sendiri. Tetapi seandainya ada kriteria lain, ada sengketa, unsur-unsur dari sengketa itu yang lain dan cukup besar, maka saya bisa minta pendapat pada ahlinya. Apa yang saya tekankan? Ketika kita memberikan dasar hukum, kita harus maksimal, karena aturan hukum itu udah mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan pelaksana. Dan itu jangan sampai ada yang terlewat. Kenapa? Asasnya kan kalau ada yang mengatur secara khusus, maka yang berlaku adanya secara khusus. Oke. Kemudian penyampaian pendapat hukum secara objektif, ya salah katakan salah, kurang ya salah kurang, izinnya mati katakan izinnya mati, ada negatif covenant nggak bisa transaksi, ya katakan tidak bisa transaksi tanpa ada persetujuan. Nggak ada menurut saya sih kalau di sini nggak ada beban ya kita, karena kalaupun seandainya ya resikonya adalah kalau dia nggak cocok LO kita, ya kita nggak dibayar gitu. Tapi balik lagi itu perjanjian jasa hukum, dari sisi jasa bergantung kalian. Kalau misalnya mau dibayar di depan bertahap ataukah di akhir. Kalau yang paling aman dan cukup objektif untuk klien, saya lebih memilih pada pembayaran bertahap gitu. Karena klien nakal juga banyak. Oke, kita masuk ke susunan. Jadi tadi saya sampaikan kalau di pasar modal itu kita pasti akan bikin 2 bundle terpisah. Legal audit sendiri, legal opinion sendiri. Tapi untuk kalian semua yang ada di sini sudah lulus sarjana hukum, sudah ikut pendidikan, kemudian nanti menjadi advokat, maka Anda bisa memberikan pendapat hukum. Tapi pendapat hukum sederhana. Pendapat hukum sederhana itu sistematikanya ini. Ada fakta hukum, isu hukum, dasar hukum, analisa dan kesimpulan. Auditnya di mana? Auditnya di mana kalau yang sistematika ini? Halo, gantian ngomong yuk. Haus?
Kalian melakukan auditnya di mana kalau yang di sistematika ini? Legal opinion sederhana? Jadi kalian melakukan audit pada fakta hukum. Ya. Kenapa saya nulisnya fakta hukum? Istilahnya boleh berbeda. Saya nggak mengharuskan kalian menggunakan ini, tapi ini menurut saya lebih cocok pakai istilah ini. Ada orang pakai istilah kronologis, ada pakai istilah kedudukan hukum, ada istilah banyak istilah yang digunakan. Tapi saya menyukai, saya lebih prefer untuk menggunakan fakta hukum. Kenapa? Karena saya merasa tidak perlu fakta non hukum itu kita masukkan dalam suatu pendapat hukum. Misalnya kalian datang nangis-nangis, case-nya waris. Waris. Nangis, iya ini saya dapat warisan dari orang tua gitu kan. Terus habis itu dia menceritakan kejahatan dari kakaknya. Kakaknya punya istri, punya ipar, nangis-nangis lagi. Nah, apakah kejahatan antara dia, iparnya itu perlu dimasukkan dalam legal opinion? Tidak. Yang perlu kalian minta apa? Dokumen hukumnya. Kalau sudah waris apa? Bahwa membuktikan bahwa dia adalah ahli waris. Ya kan? Kemudian apa? Ya berkaitan dengan objek warisnya kan? Harta warisnya. Dokumen kepemilikan harta waris. Apakah benar itu atas nama orang tuanya? Ya memang. Jadi bagaimana kalian bisa mengklasifikasikan itu fakta hukum dan fakta non hukum? Yang kita masukkan di dalam audit hanya fakta hukum. Jadi kalau di audit, di legal opinion sederhana itu hanya di bagian fakta hukum. Baru kemudian bagaimana kalian membuat isu hukum. Isu hukumnya nggak usah banyak, tapi mencakup dari semua permasalahan. Nah itu dasar hukum, baru kalian melakukan analisa. Oke, bahasa yang tepat. Klien yang datang kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak pasti bukan semuanya orang hukum. Bapak bolak-balik, tapi kan itu sudah ingkrah, opo iku ingkrah gitu kan. Jadi kalian harus bisa menjelaskan, jadi istilah-istilah hukum itu harus dijelaskan. Kemudian setiap klien punya kemampuan yang berbeda memahami bahasa hukum, makanya kita harus mengenali klien kita, penggunaan bahasa juga harus tepat, penggunaan bahasa harus sesuaikan dengan intelektualitas klien. Bahasa bicara dengan bahasa tulis itu kadang berbeda. Pemilihan kata, perhatikan itu sehingga klien menjadi paham. Penggunaan bahasa yang tepat akan mempermudah klien untuk mengerti arah pemikiran kita yang kita tuangkan dalam sebuah legal opinion. Kemudian merujuk pada solusi. Jadi nggak cuma nyala-nyalain, tapi ngasih solusi. Jadi kalau contohnya tadi, oh izinnya mati, berarti kita lihat aturannya, apakah harus pengurusan izin baru, apakah hanya cukup perpanjangan. Kemudian legal opinion harus diakhiri dengan solusi sebagai hasil akhir dari sebuah analisa terhadap masalah yang ada. Jadi ini kalau bikin legal opinion ada penguasaan materi, penggunaan bahasa tepat, penyusunan unsur untut, pemikiran objektif, pemahaman dasar hukum, dan memunculkan solusi yang tepat. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum saya ke beberapa slide penutup. Jadi harapan saya kalian sudah bisa membedakan legal audit, legal due diligence dalam pasar modal, kemudian legal opinion sederhana di dalam transaksi bisnis. Oke, legal opinion dalam bisnis memberikan pandangan tentang aspek hukum terhadap kondisi. Jadi hanya bergantung isu hukumnya saja. Tapi kalau legal audit yang di pasar modal itu wajib ada di setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan publik. Terus legal opinion misalnya juga hanya bisa disusun oleh konsultan hukum yang memiliki izin terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum menyusun legal opinion harus melakukan legal audit sebagai wujud dari perusahaan apa-apa. Jadi kalau di pasar modal Anda nggak bisa melakukan sendiri. Jadi ada namanya auditor, kemudian harus ada supervisi dari associate dan kemudian partner. Jadi 3 tingkatan kalau di pasar modal. Kalau di opinion dalam bisnis bisa kalian lakukan sendiri.
Nah, jadi kalau fungsinya apa sih di pasar modal? Memberikan gambaran hukum atas kondisi real suatu perusahaan yang akan membeli saham. Ini loh perusahaannya, dia sehat karena perusahaannya sudah didirikan, mendapat persetujuan, sahamnya sudah semuanya sudah sesuai aturan. Oh, izinnya juga sudah oke, masih berlaku, ya. Asetnya, asetnya tidak ada yang dijaminkan, misalnya begitu, tidak ada sengketa, oh good, sahamnya bagus, bisa dijual. Menyampaikan aspek dan konsekuensi hukum kepada publik atas sebuah transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Oke, materi saya selesai, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mbak Rama. Baik, tersisa waktu 20 menit. Apabila ada pertanyaan, boleh mengangkat tangan. Dan setelah saya persilakan, boleh mengajukan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Udah jelas semua atau belas ini? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya dong. Oke, sekarang kita melakukan analisa ya. Kita lakukan analisa untuk legal opinion sederhana. Karena kalau saya ngomongnya legal opinion dalam pasar modal, kalian harus pelajari banyak dokumen. Ini kita bikin legal opinion sederhana. Bentar ya. Kalimatnya. Oke, kita belajar untuk jadi faktanya ketika kita bicara fakta, maka di akte ini keputusan RUPS, salah satu keputusan RUPS di keputusan RUPS nomor 2 itu bunyinya seperti ini. Menyetujui, jadi ini dilaksanakan pada 2013. Oke, 2013, kemudian di RUPS tahun 2013 isinya ini. Jadi keputusannya yang di nomor 2 dia ngomongnya itu hanya di sini. Bentar saya sharing dulu. Menyetujui, yuk kita baca bareng ya. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat para direksi dan dewan komisaris perseroan sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan akuiditas kepada mereka sepanjang semua tindakan tersebut ternyata dari buku-buku perseroan. Kemudian mengangkat para direksi dan dewan komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal keputusan ini. Keputusan ini adalah anggap Agustus 2013 gitu ya. Sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017. Pertanyaannya, kapan masa jabatan direksi dan dewan komisaris berakhir? Saya tunjukkan fakta hukumnya. Saya sudah buatkan isu hukumnya.
tugas kalian kita berdiskusi dasar hukumnya dan analisanya. Terus kesimpulan dan solusinya. Yang pasti pakai undang-undang PT ya. Bocoran, dasar hukumnya undang-undang PT. Terus apa yang harus kalian cari terlebih dahulu? Yuk silakan. Salah nggak apa-apa, namanya juga diskusi. Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Yuk yang online silakan. Ada mau kita mulai lakukan analisanya dari mana dengan fakta hukum yang seperti ini? Apa yang harus kalian cari terlebih dahulu? Yuk, waktu kita tinggal beberapa menit. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yuk, apa yang harus Anda cari dulu? Mbak, Mas, Mbak, Pak, Bu. Angkat tangan yuk. Salah juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau benar aku lebih seneng. Mati lagi ya? Ya ampun. Ini tadi mana ya? Sudah? Apa yang kalau loh kok gini? Oh. Kemana-mana juga gini, Mbak. Padahal nggak hujan loh. Oh. Terus gimana? Yuk, apa yang harus kalian dari fakta hukum tadi? Apa yang harus cari lebih dulu?
Yuk, mau ditunjuk lagi Tare. Sukanya kok ditunjuk-tunjuk sih. Ya, Mas, gimana? Apa yang dicari? Kalau mau melakukan analisa, apa yang harus kamu cari dulu? Ini pengangkatannya. Dia memberhentikan, kemudian mengangkat. Dia diangkat nih mulai tanggal itu kan? Mengangkat para direksi dan dewan komisaris itu ada tulisannya untuk jangka waktu. Jadi akte ini adalah akte pengangkatan. Tadi saya asumsikan bahwa kalau di sini adalah apa tadi? Bulan apa ya tadi? November, Agustus 2013, gitu ya. Agustus 2013. Terus dia mengangkat untuk jangka waktunya terhitung sejak tanggal keputusan ini. Berarti tanggal keputusan ini kan 8 Agustus 2013. Ya. Tanggal keputusan ini 8 Agustus 2013 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017. Pertanyaannya, kapan jangka waktu direksi dan komisaris berakhir? Sampai 2017. Kapan? Dasar hukumnya apa, guys? Tadi kan sudah bilang fakta hukumnya oke. Ini fakta hukumnya. Dasar hukumnya pakai dasar hukum apa? Ayo dicari dulu. Jangan. Ayo, sarjana hukum yang mau menjadi advokat ngomongnya harus pakai dasar hukum. 8 menit lagi. Kayak mau menjelang puasa ya, Mbak ya. Bisa kurang berapa menit. Berarti yang harus kalian cari apa? Kan itu kan sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017. Coba kalian cari, jadi ngasih bocoran. Jadi yang harus kalian cari apa? Kapan sih penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017 itu dilaksanakan? 1 tahun sekali. Kapan? Coba dibuka di Undang-Undang PT. Atau di searching. Gunakan WiFi WKS. Kapan pelaksanaan RUPS? Coba di searching. Kapan pelaksanaan RUPS? Ini benar-benar nggak bisa muncul loh, Mbak. Yang online, Mbak ya, Pak. Kasihan loh. Aku nggak bisa ya, Pak. Oh, buka web. Buka WA ya. Oh. GP. Ya. Gantian ntar. Gimana? Kalau isu hukumnya, kan pertanyaan saya, kapan masa jabatan direksi dan komisaris berakhir? Itu kan isu hukumnya. Terus tadi kita lakukan analisa. Tadi kita lakukan analisa loh. Di analisanya tadi, sebentar Mas. Ini kasihan teman yang online nggak bisa join. Terus di analisanya tadi kan ada kalimat tuh di fakta hukumnya. Di fakta hukum ada kalimat. Tadi di fakta hukum ada kalimat. Sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017. Mbak yang ini entah. Aku nggak bisa loh. Your speaker is not working. Sudah ya. Jadi tadi isu hukum, fakta hukum sudah, isu hukum sudah, kemudian kita belajar melakukan analisa. Analisa harus dengan dasar hukum. Yang kita cari adalah di sini di aturan di fakta hukumnya ngomong sejak tanggal keputusan ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan. Maka yang harus kita analisa apa? Kapan sih
rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017. Sebelum pertanyaannya kapan RUPS 2017 dilaksanakan? 6 bulan setelah RUPS loh. Apa sih? Lah RUPS-nya kapan? Ya, Pak. Cek. Kalau tahun berarti kan itu kan dibarengkan dengan di tahun 2017. Kalau perusahaannya itu tutup bukunya di Desember 2017, kalau di tempat kami sih biasanya Maret sudah keluar hasil RUPS kinerjanya tahun 2017 di Maret 2018. Tapi kalau secara hukum kurang lebih 6 bulan setelah tahun tutup bukunya itu tadi. Jadi kalau tutup bukunya di Desember, jadi kurang lebih maksimal ya Juni. Jadi nanti kalau di LO jangan bilang kurang lebih ya Pak. Jadi masukkan pasalnya. Jadi di aturannya itu, iya. Jadi kita harus ngasih kepastian, artinya maksimalnya atau minimalnya 78 ayat 2. Mana pasal 78 ini? Nggak muncul-muncul. Pasal 7. Jadi dasar hukumnya nanti kalian masukkan adalah 1, pasal 78 tadi, dan anggaran dasar, kemudian analisanya berdasarkan pasal 70. Mana? Lama sekali. Oke. RUPS bisa tahunan dan RUPS lainnya. Karena tadi pertanyaannya itu berkaitan dengan jangka waktu. Jangka waktu itu pakai RUPS tahunan. Maka kemudian yang kalian cari adalah RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan. Juni itu 30 apa 31? Juni. Berarti paling lambat adalah 30 Juni tahun 2018. Seandainya kalau pertanyaannya ada kan kapan jangka waktu direksi dan komisaris berakhir. Maka lakukan analisisnya adalah pasal 78 ayat 2 mengatur RUPS dilakukan paling lambat 6 bulan. Maka berakhirnya masa jabatan direktur dan komisaris itu bersamaan dengan pelaksanaan RUPS tahunan selambat-lambatnya dilaksanakan paling lambat 30 Juni tahun 2018. Ya. Jadi memang kalau dia Maret ya bisa Maret berakhirnya. Jadi kalau RUPS-nya Maret ya berakhirnya Maret, 10 Maret ya 10 Maret berakhirnya. 11 Mei ya 11 Mei berakhirnya. Tapi kan kita tidak bisa menentukan kan konsultan hukum nggak punya kewenangan untuk menentukan tanggalnya itu. Makanya kita pakai istilahnya selambat-lambatnya. Karena kalau kita pakai istilah kurang lebih dari Juni itu tidak boleh. 1 Juli nggak boleh. Karena di aturannya adalah paling lambat 6 bulan. Jadi kita pakai istilah sesuai dengan aturan di undang-undang selambat-lambatnya 6 bulan yaitu tanggal 30 Juni tahun 2018. Karena kalau kita pakai istilah kurang atau lebihnya ya nggak boleh Pak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Terus nanti di solusinya, ya solusinya apa? Di sarannya nanti, jadi kalau di kesimpulannya pakai pasal 78 ini dan anggaran dasar, di sarannya bahwa tidak boleh lebih dari aturan yang di pasal 78 atau tidak boleh lebih dari 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Sudah? Jelas? Ada yang mau tanya lagi ke saya? Nggak ada? Monggo Mbak Rohma. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Rohma. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk pembicara kita.
Sesi pertama dan sesi 2 telah berakhir. Sebentar kita akan istirahat selama 1 jam. Terima kasih kepada Ibu Rizania Karisma Sari SHMH atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan hari ini. Juga terima kasih untuk rekan-rekan PKPA yang telah aktif pada mengikuti sesi 1 dan sesi 2. Nah, teman-teman, sebentar akan istirahat 1 jam, yakni kita akan kembali lagi untuk sesi ketiga pada pukul 13.30. Semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk perjalanan kita dalam praktisi sebagai hukum. Saya mohon maaf apabila saya ada kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup, sampai jumpa, selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih. Oh ya. Cek, cek. Oke, sebelum kita keluar, mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Apa ke depan, Pak? Atau di tempat? Oke, saya undang untuk rekan-rekan boleh maju ke depan, kita akan foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Tangan. Yuk. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih.